Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan ke sebuah atau menjawab pertanyaan sahabat The Brondel berkaitan bagaimana sih Pak Pendi pengelolaan kelapa sawit dari lahan bekas tambang. Di bekas tambang ini banyak sekali. Saya di Kalbar juga banyak penambang emas mandiri dari masyarakat, ada juga penambangan mungkin ada yang logam-logam yang lain, ada juga penambangan pasir, dan ada mungkin penambangan yang lain. Kita menggunakan sebuah sampel di sini adalah hasil sebuah analisis di mana salah satu penelitian di sifat dan fisik tanah berkaitan dengan hasil analisis tanah bekas tambang. Tapi di sini ada menggunakan dua parameter saja, yaitu adalah fisik dan kimia saja. Namun sebelum kita menjelaskan ini, kita harus tahu dulu bahwa bekas tambang salah satu faktor yang paling signifikan adalah bahwa aktivitas mikrobiologi sangat kecil banget atau bahkan tidak ada. Apalagi ketika di bekas tambang ini adalah di bekas tambang masyarakat yang banyak menggunakan logam atau air logam yang dengan kandungan logam yang tinggi, maka aktivitas mikrobianya sangat rendah. Bagaimana ketika digunakan untuk tanaman kelapa sawit? Ya pasti sawitnya akan menemui banyak faktor pembatas pastinya. Nah, ini ada salah satu, kita sudah resume. Di sini ada 6 faktor fisik dan kimia tanah berkaitan dengan tanah-tanah bekas penambangan yang nanti kita mengkorelasikan bagaimana ketika dikombinasikan untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Di dalam yang pertama adalah pH. Jadi karena memang adanya menaikkan dari dalam tanah kemudian dikeataskan karena ada akibat penambangan ini, maka pH-nya sangat masam. Karena kurang lebih 4 pH-nya sangat masam. Ini adalah dengan parameter sangat asam adalah dari pusat penelitian tanah. Kemudian kalau pH-nya sudah masam ya jangan banyak berharap. Sangat nanti akan menjadi faktor pembatas bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang kedua, akibat dari penambangan yang ada di karena yang kedua adalah C organik, karena karbon organiknya sangat rendah sekali. Karena memang tanah yang dari bawah dinaikkan ke atas ya jelas semakin ke bawah tanah maka karbon organiknya adalah sangat rendah sekali. Itu. Jadi ini faktor pembatas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah N totalnya rendah. Nah, ini menjadi kenapa N total rendah? Karena salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit adalah nitrogen. Sehingga penanaman ditanam daerah pasir yang bekas tambang, maka rata-rata relatif adalah sangat kuning ya. Jadi kuning dulu gejalanya, baru nanti ada gejala-gejala yang lain, termasuk di faktor yang keempat, yaitu secara kimia, di mana bahwa fosfor, kalium, kalsium, magnesium semuanya rendah sekali karena memang daerahnya bekas tambang itu rata-rata pasir, yaitu adalah rendah atau sangat rendah. Kemudian tekstur yang tadi saya sampaikan bahwa tekstur dari bekas penambangan adalah 45% adalah pasir. Kita tahu sendiri bahwa pasir adalah partikel tanah, penyusun tanah, di mana bahwa partikel pasir ini tidak memiliki muatan, artinya bahwa tidak memiliki kemampuan untuk memegang unsur hara dan air dan memiliki porositas yang tinggi. Porositas yang tinggi artinya bahwa ketika dia ada air, ada hujan yang dari atas, maka dia akan turun ke bawah langsung melalui pori-porinya. Porositas artinya adalah memiliki kemampuan meloloskan air atau pori-pori tanahnya yang besar-besar sehingga air yang masuk ke dalam akan turun ke bawah. Begitu juga dengan sistem pemupukannya, hati-hati. Karena bahwa ketika ditambahi urea, KCl dan sebagainya, maka begitu dia larut, dia tidak terurai langsung diserap oleh tanaman, dia akan turun ke bawah. Karena memang partikelnya pasir. Kemudian tekstur yang kedua adalah ada 40,1 debu. Ya, ini debu, kemudian sisanya liat. Dan yang terakhir adalah KTK-nya rendah. Kapasitas tukar kationnya sangat rendah karena memang kita nggak bisa pungkiri, tadi yang saya sampaikan, kemampuan mempertukarkan kation dari adanya pemupukan yang kita berikan, misalnya nitrogen dari misalnya urea yang kita berikan, CONH2 kali akan terurai menjadi, apakah dia akan menjadi nitrat atau amonium, maka dia tidak mampu memegangnya itu. Apakah misalnya nitrogen itu akan menjadi nitrat ataukah menjadi amonium ini, kemudian fosfat menjadi HPO4 ataupun H2PO4 ini, main atau 2-main ini, dan selanjutnya kalium, kalsium, magnesium, maka kemampuan mempertukarkan antara yang dijerap kemudian ditukarkan memang sangat rendah karena memang teksturnya adalah rata-rata di daerah yang bekas tambang adalah rata-rata teksturnya pasir. Nah, bagaimana ketika digunakan untuk budidaya kelapa sawit? Ya jelas
faktor pembatasnya banyak banget. Misalnya lah pH-nya ngasam, maka bahwa saran ketika di lahan yang asam, pH apalagi pH-nya 4, maka penggunaan kapur itu sangat kuat sekali. Karena bahwa di sini kapur misalnya menggunakan kapur pertanian atau kaptan dengan 85 kalsium oksida, maka pemberiannya akan lama-lama akan memberikan dampak pada kenaikan pH yang signifikan. Ataupun misalnya di sumber magnesiumnya adalah tidak menggunakan kisrit tapi adalah menggunakan dolomit yang relatif lambat tersedia, dan dia akan memberikan sebuah efek kenaikan pH yang sangat signifikan pastinya. Kemudian C organik lah, di daerah-daerah bekas tambang dengan yang mayoritas teksturnya adalah pasir, maka hukumnya adalah wajib memberikan tambahan bahan organik yang banyak. Penambahan bahan organik yang banyak misalnya dengan menggunakan pupuk kandang. Sekali lagi bahwa ketika lahan berpasir tidak direkomendasikan hanya menggunakan pupuk-pupuk organik yang kecil-kecil yang kemudian disemprotkan berhasil yang luar biasa. Mungkin itu jawaban nanti untuk menjadi suplemen sah-sah saja. Namun untuk bisa memberikan sebuah faktor pembatas pasir yang kuat sekali, maka pemberian bahan organik adalah wajib. Baik menggunakan misalnya kotoran hewan, baik kotoran hewan sapi, ayam, kambing, silakan saja, nggak ada masalah. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena bahwa dengan adanya karbon organik ini, selain memberikan kemampuan menaikkan KTK tanah, ada KTK organiknya atau kemampuan memegang unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Namun di sisi lain bahwa karbon organik yang ditambahkan dengan menggunakan pupuk kandang adalah membantu para petani dan planter-planter semuanya memiliki lahan yang mampu memegang air. Sekali lagi, dengan adanya misalnya pasir dikasih air, dia akan turun ke bawah. Dengan adanya pupuk organik ini diharapkan mampu memegang air yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang relatif banyak. Maka rata-rata di lahan berpasir biasanya adalah memiliki pelepahnya cepat mengering pastinya. Karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi, apalagi air dan unsur hara tertentu. N total rendah ya, kalau misalnya cuma kimia bisa kita menggunakan urea. Namun sekali lagi pemberian urea sekalipun kalau dia tidak bisa ditahan, artinya bahwa kandungan pasir yang masih tinggi, maka dia tidak bisa mencengkram adanya urea yang nanti akan rilis dalam bentuk amonium ataupun nitrat itu sendiri. Maka wajib ditambahi dengan bahan organik yang banyak. Begitu juga dengan pupuk fosfat, kalium, kalsium yang sangat rendah ini adalah diberikan pupuk misalnya menggunakan fosfornya bisa menggunakan rock fosfat yang memberikan fosfat juga akan menaikkan pH-nya walaupun sedikit saja. Kalsium ataupun kaliumnya. Dan intinya adalah yang saya sampaikan bahwa rehabilitasi di lahan di bekas tambang adalah hukumnya wajib menggunakan tambahan bahan organik. Kemudian tekstur. Begitu yang tadi saya sampaikan, faktor pembatas tekstur adanya tekstur 45% pasir dan adanya debu tidak menjadi faktor pendukung yang bagus untuk tanaman kelapa sawit kita. Maka untuk bisa memperbaiki tekstur struktur tanahnya ini akibat dari kondisi tekstur yang besar ini, maka perlu adanya penambahan bahan organik yang sangat banyak sekali. Kalau ada janjangan kosong, kasih janjangan kosong yang banyak. Kalau memang tidak ada, maka bisa menggunakan pupuk kandang, silakan saja milih kandang ayam, sapi, atau kambing, silakan saja. Dan KTK yang rendah ini dengan adanya bahan organik bisa tertolong, akan sedikit meningkatkan. Karena akan mengurangi laju infiltrasi air yang dari atas sampai ke bawah, akan dikurangi kemampuan turun ke bawahnya akibat dengan adanya bahan organik tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan kesimpulan dari bagaimana merehabilitasi di lahan bekas tambang yang mau dijadikan tanaman kelapa sawit, hukumnya yang pertama adalah tambahkan bahan organik dalam jumlah yang relatif banyak. Ini banyak faktor yang nanti akan tersembuhkan dari penambahan bahan organik ini. Baik menggunakan pupuk organik ataupun material-material organik yang lainnya silakan saja. Yang kedua adalah dengan adanya pH yang asam. Dengan adanya pH yang asam maka perlu penambahan pengapuran. Karena di dalam pH yang 4 kita penanam kacangan juga omong kosong. Tidak akan mampu kita menanam kacangan dengan sangat baik, apalagi tidak mampu menahan airnya. Dengan kandungan 45% pasir, maka pasir ini tidak bisa menahan air. Maka bagaimana kacangan bisa tumbuh? Salah satunya adalah harus ada bahan organik dulu, baru itu ditanam kacangan. Dengan penanaman kacangan yang bagus di daerah yang rehabilitasi bekas tambang, itu akan sangat bagus. Karena kacangan sendiri adalah akan meningkatkan jumlah bahan organik ataupun karbon organik akibat dari daun-daun kacangan.
yang tumbuh di daerah bekas tambang tersebut. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani sawit Indonesia. Artinya jangan pernah berkesimpulan bahwa kita bisa menanam dengan bagus tanpa harus menghilangkan faktor pembatasnya. Maka kita harus hilangkan dulu faktor pembatasnya. Apakah faktor pembatasnya adalah fisik tanahnya? Apakah faktor pembatasnya adalah kimia tanahnya? Ataukah faktor pembatasnya memang sendiri adalah memang media tanamnya itu sendiri? Baru nanti kita bicara tentang kultur teknis yang benar. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi saya dan Anda semuanya, dan rezeki tanpa disangka-sangka. Sehat selalu petani sawit Indonesia. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.